Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan siswa dapat menguraikan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi dampak dari mobilitas sosial. Pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang apa itu pengertian mobilitas sosial, apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan apa saja faktor-faktor mobilitas sosial. Apakah kalian masih ingat apa sih mobilitas sosial itu? Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik itu menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah, ataupun hanya berpindah tempat namun tidak merubah kedudukan. Kalian pasti pernah berpikir bagaimana sih caranya mobilitas sosial itu terjadi? Nah, mobilitas sosial itu terjadi karena adanya beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas sosial vertikal ke atas, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengubah statusnya. Bahkan, lembaga pendidikan disebut sebagai saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas dan dianggap sebagai perangkat atau elevator yang mengangkat seseorang dari status sosial yang rendah menjadi status sosial yang tinggi. Misalnya, ada seorang anak yang berkehidupan dari keluarga miskin. Dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Maka dari itu, dia mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga anak tersebut bisa mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang dokter. Dari situlah dia bisa mengubah statusnya dari rendah menjadi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu organisasi politik. Mobilitas sosial bisa terjadi di dalam organisasi politik. Contohnya, seperti perjuangan karir seorang Insinyur Soekarno. Pada awalnya, beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia dan tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, beliau banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga beliau diangkat menjadi seorang presiden pertama di Indonesia. Jadi, organisasi politik ini dapat mengubah status seseorang dari tingkat yang rendah menjadi tingkat yang lebih tinggi melalui ketekunan dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini bisa berbentuk koperasi atau badan usaha. Dalam organisasi ekonomi ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anggota organisasi ekonomi tersebut untuk mencapai mobilitas. Contohnya, seperti anggota koperasi. Melalui organisasi ekonomi ini, maka si anggota tersebut bisa melakukan mobilitas sosial melalui pengembangan usaha koperasi, sehingga pendapatan koperasi meningkat. Nah, jika pendapatan koperasi meningkat, maka kesejahteraan anggotanya juga akan meningkat. Jadi, organisasi ekonomi itu bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Yang keempat yaitu organisasi profesi. Mengapa organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Salah satu contohnya yaitu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah,
PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari situlah, organisasi profesi bisa dikatakan sebagai sarana saluran mobilitas vertikal. Selanjutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Salah satunya ialah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbentuknya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi seorang camat, bupati, ataupun gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Jika sekarang banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Yang kedua yaitu dampak negatif, yang salah satunya ialah terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai yaitu gangguan kategorinya. psikologis. Bahkan, Seseorang yang persaingan bisa memiliki menjelma jabatan kadang menjadi khawatir konflik. kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut, sehingga membuat orang tersebut mudah gelisah. Hal tersebut akan menyebabkan stres yang berkepanjangan yang akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Berjumpa kembali di minggu depan dan tetap semangat belajar walau belajarnya di rumah saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.